Yo guys, udah lama banget gua nggak upload video. Dan karena itu, gua bakal... Lu mungkin tanya, kenapa baru upload sekarang? Dan jawabannya adalah sibuk. Sibuk main Minecraft. Oke, yang bener, gua tuh lagi selesain game Eternal yang bakal dibahas di video ini. Oh, dan ini juga game 2D terakhir di channel ini. Jadi, nonton yang bener-bener dan jangan skip satu bagian apapun. Lu bakal tanya, hah? Vinko nggak bikin game 2D? Unsubscribe ah! Woi. Jangan, please. Tenang, gue bakal coba bikin game 3 dimensi. Dan kemungkinan besar, gue bakal ngomongin topik-topik programming lain selain game developing. Pada ujungnya, gue bikin channel ini kan buat kerjain apa yang gue suka, bukan untuk jadi konsisten dalam satu konten dan jadi YouTuber sukses. Kayaknya gue salah jalur ya. Ya udahlah, kita langsung aja mulai video ini. Oh, sebelum itu, klik tombol subscribe sekarang. Karena 120.000 subscribers, gue bakal face reveal. Jadi siap-siap mata lu minus. Dan juga komen di bawah menurut lu YouTuber Indonesia siapa yang lu penasaran main ini game. Dan kalau bisa spam channel mereka sampai lu ke ban. Oke, mungkin jangan lakuin poin kedua. Game Eternal ini gue abisin hampir 300 jam untuk ngegambar, coding, kasih sound effects, dan lain-lain. Untuk yang mau lihat gameplaynya, bisa dicek video trailernya. Dan juga lu bisa download gamenya sekarang. Lihat di deskripsi. Gue nggak akan bongkar secara detail fitur-fiturnya, melainkan kasih unjuk fitur-fitur utama di game terkeren di 2021 menurut Vinko Developer. Kita akan mulai dengan musuh-musuhnya. Jadi total ada 10 musuh yang gue udah siapin mulai dari animasi idle, jalan, sama serang-serangannya. Musuh pertama, ini lu nggak bisa bunuh. Oke, serius. Musuh pertama gue namain Taurus. Dia tuh suka tonjok-tonjok orang, dan lu kalau deketin, plak, bakal gepeng muka lu. Musuh kedua namanya Shocker. Ini tuh keluarin petir jarak jauh. Tapi kalau lu deketin, dia bakal meledak kayak Creeper di Minecraft. Yap, Creeper di Minecraft tuh ikutin si Shocker ini. Oh, by the way, nama-nama musuhnya tuh tolol semua. Habisnya gue ngasal kasih nama. Misalnya ini gue namain Meow Auk. Oke, yang bener Zamurai. Tolol kan namanya? Dia cuman ada satu serangan, tapi cepet banget. Dan serangan area yang cukup lebar. Keempat, ada Droid. Ini juga cuman ada satu macam attack, yaitu keluarin laser dari mata. Kelima, ada Assassin. Assassin tapi kesurupan, jadinya Assassin. Tapi menurut gue ini salah satu musuh yang paling keren attack-nya. Habisnya dia tuh kayak Zoro di One Piece. Mungkin beda jauh sih ya, tapi lu ngerti lah maksud gue. Dia serangannya pakai pedang. Berikutnya ada Bloba. Ini tuh temennya Assassin dan dia suka buang angin. Makanya kalau lu deket-deket pastikan pakai masker. Terus ada Scout. Bisa dibilang ini musuh tergede di game ini. Ini tuh kayak Ichigo dari Bleach. Wow, udah mulai ngawur ini. Apa miripnya? Yap, dia pakai pedang untuk serang lu. Dan bakal kurangin darah lumayan signifikan. Habis itu ada Mado. Yang tadi buang angin, kalau ini buang air besar. Tuh, dia semprotin coklat-coklat. Sesuai imajinasi lu aja. Ini coklat itu terbuat dari apa? Musuh ke-9 ada Moon. Jadi dia bisa sembur api dari tangkainya. Tapi, nih, ada trik buat lawan dia. Lu tinggal deketin, dan dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Baik kan gue kasih tahu Easter egg ini. Dan akhirnya musuh ke-10 Rock. Dia jago pakai tali, makanya hati-hati kalau deket. Dia bakal jepret-jepret lu sampai mati. Semua musuh kalau mati bakal ngeluarin koin. Udah dibahas semua ya musuhnya. Sekarang gue bakal ngomongin boss battle. Total ada 6 boss yang bisa lu lawan di game ini. Dan boss-bossnya tuh dibagi jadi 2 regu. Satu yang agak lemah, satu yang agak kuat. Cara ngodingnya sama kayak musuh, cuman ada beberapa yang beda. Kayak misalnya ada health bar, jadi lu bisa estimasiin kapan bosnya mati. Terus ada nama dia juga. Ini dia contoh pertama, yaitu si Speedbot. Kenapa namanya gitu? Gue juga nggak tahu. Ini sih boss paling lemah menurut gue. Dia serangannya jarak dekat dan cuman bisa kayak gini. Nah, kenapa lemah? Karena serangannya di Eternal tuh semuanya range alias jarak jauh. Habis itu ada si Yamujin. Nah, ini lebih menantang dikit. Tapi ya nggak terlalu serem-serem amat sih. Serangannya pakai pedang atau pakai topi yang bisa nyamber listrik. Kalau tagihan listrik mahal, suruh dia salurin listrik ke rumah lo.
Bos terakhir di regu pertama, Luput. Namanya berasal dari lumut karena dia hijau. Tapi karena gue orang yang sangat kreatif jadinya Luput. Ini darahnya agak banyak dan serangannya juga mematikan. Lo harus pakai strategi buat lawan ini musuh. Kelemahannya dia tuh lambat jalannya sekaligus serangannya. Regu kedua ada Mechabot. Ini tuh saudara si Speedbot dan dia bos yang lebih menantang. Serangannya bisa keluarin listrik sama bola listrik. Di regu kedua menurut gue Mechabot yang paling lemah. Nah oke, langsung aja ke berikutnya yaitu Sorcera. Ini dia musuh favorit gue. Kalau musuh lain pas idle alias diem kan dia cuma berdiri. Tapi kali ini Sorcera bisa nge-heal. Makanya lu kalau serang dia pas nge-heal nggak bakal bisa selesai. Kecuali lu developer ini game dan lu pakai cheat. Nah, cara ngelawannya tuh lu harus umpan dia biar nyerang lu. Jadi pas dia serang, lu juga serang. Musuh terakhir di regu kedua, Hawkzin. Nggak ada spesial-spesialnya sih, tapi animasi paling keren ya ini menurut gua. Dia pakai lightsaber serangnya. Dan itu semua boss yang ada di game ini. Dan ingat, setiap boss tuh ada arenanya masing-masing. Sekarang saatnya gue bahas tentang level-level di game ini. Ethermare tuh game endless alias gak bisa tamat. Total level ada 4. 2 level casual sama 2 level boss battle. Regu 1 sama regu 2. Level casual tuh semacam labirin. Dan tujuannya lu harus cari portal di paling bawah level. Lu bisa cari portal secepat mungkin. Tapi lu juga bisa menjelajahi levelnya untuk dapetin koin, buka-buka chest, atau bunuh-bunuh musuhnya. Semua bakal dihitung dalam rupa skor terakhir, kayak waktu, koin, sama musuh yang lu bunuh ditotalin. Terus kalau lu tanya, hah cuma 2 level? Bosen dong? No! Semua levelnya tuh dibikin sama komputer, dan gak bakal ada satu level yang sama dari yang lain. Gimana gue bikin mekanisme ini? Rahasia, tapi intinya tiap level tuh dibagi jadi ruang-ruangan. Level casual pertama terdiri dari 25 ruang, sedangkan kedua terdiri atas 100 ruangan. Ruang ini tuh dibentuk dari template level yang gue bikin dan diolah pakai bahasa programming Python menjadi file.txt, terus dibaca dari GameMaker dan bakal dijiplak menjadi ruang yang unik dari template ini. Kedengarannya rumit ya? Ini bakal jadi lebih rumit lagi. Karena udah ada mekanisme ruangan, terus gimana cara bikin labirin yang ada ruang mulai dan akhir? Nah, gue bikin script labirin yang bakal generate jalur-jalurnya. Tuh, lu lihat bakal selalu ada jalur yang mengarah ke ruang akhir. Nah, terus lu juga bisa taruh bom untuk hancurin jalur yang terblokir di labirin itu. Begitulah mekanisme level di game ini. Yuk kita lihat level selection. Semua level kecuali level casual pertama, lu harus bayar pakai kunci buat maininnya. Kunci ini bisa didapetin dari chest atau beli di toko. Atau lu developernya dan ngehack. Oh, dan juga token ini gue udah temuin fungsinya, yaitu main judi. Nggak juga sih, ini lebih kayak lottery. Jadi, lu bisa bayar 2 token untuk muterin roda dan bisa dapat macam-macam. Hadiah paling mahal yaitu Catalyst, yang harganya 350 di toko. Oh, terus lu juga bisa nonton iklan buat 10 coins. Ngomongin soal iklan, kalau lu mati di level, lu juga bisa nonton iklan sekali untuk hidupin balik. Ingat, game ini nggak ada iklan antar level, cuman ada rewarded ads. Sekarang gue mau ngomong tentang shopnya. Jubah bakal tentuin kecepatan gerak sama loncat lu. Scarf bakal tentuin darah, total bomb, sama seberapa lama lu terbang. Aura bakal tentuin damage, kecepatan, sama critical tembak-tembakan lu. Dan terakhir yang paling keren, powernya. Semua harga power sama. Dan kalau bisa lu coba unlock semuanya. Kayaknya itu aja sih yang bakal gue bahas di video kali ini. Dan ada banyak banget fitur-fitur kecil yang baru gue tambahin setelah video pertama game Ethermare ini. Intinya, game ini udah selesai dan siap untuk di-download. Lu bisa cek link di deskripsi. Psst, sekalian subscribe kalau belum. Like video ini juga kalau menurut lu Ethermare lebih keren dari Bungie Fight buatan Kajel. Oke, bercanda itu. Yap, jadi inilah petualangan bikin game 2 dimensi gua. Semua waktu yang gua habisin sangatlah worth it, terutama bagian codingnya.
Gue ada beberapa ide di luar game developing dan mungkin suatu saat gue bakal post di YouTube.